Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kabarnya baik selalu. Nah anak-anak, kalian ketemu lagi dengan Ibu Lilis. Kita akan belajar yaitu tema 9, subtema 1, pembelajaran 1. Namun sebelum belajar, kalian siapkan dulu alat dan buku tulisnya. Dan tidak lupa kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya anak-anak, kita mulai belajarnya yaitu subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran 1. Di sini ada dua buah benda yang bisa kalian perhatikan ya. Ini kelihatannya gelap dan ini kelihatannya terang ya. Kemudian nanti bisa kalian perhatikan benda gambarnya. Kemudian di sini juga ada gambar ya. Ini tentang planet-planet ya. Perhatikan di sini. Nanti kalian sebutkan nama benda-benda langit yang ada di gambar ini ya. Kemudian juga perhatikan lagi. Nah ini kalian nanti setelah berdiskusi tentang benda langit ya, kemudian kalian di sini nanti akan diadakan suatu percakapan ya, yaitu Lani dan Siti. Perhatikan ini ya. Nah, di sini ada benda langit di sekitar kita. Kita baca sama-sama ya. Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral. Di dalamnya terdapat benda-benda langit yang sangat banyak. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya kita. Tata surya kita terdiri atas 8 planet yang mengelilingi matahari. Selain planet yang matahari, sistem tata surya juga terdiri atas satelit, asteroid, dan komet. Nah, di sini perhatikan ya. Ini ada gambar yang tadi di atas gambarnya. Jadi setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips, disebut orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet berputar pada porosnya. Peristiwa berputarnya planet pada porosnya disebut rotasi. Rotasi bumi menyebabkan kita dapat mengalami peristiwa siang dan malam secara bergantian. Semua planet yang ada dalam sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Oleh karena itu, matahari disebut sebagai pusat tata surya. Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Setiap planet mengelilingi waktu yang berbeda untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran penuh. Rotasi bumi menyebabkan perubahan siang dan malam. Kemudian perhatikan di sini ya. Di sini ada bermain peran. Sistem tata surya bergerak melibatkan 8 planet dan matahari sebagai pusatnya. Hal ini pasti menarik untuk diamati. Nanti kamu dengan teman-teman kamu akan bermain peran ya untuk menunjukkan pergerakan planet dan matahari di dalam sistem tata surya. Kemudian nanti
planet dalam tata surya akan melakukan rotasi dan revolusi terhadap matahari secara bersamaan. Nah, di sini ada bahan dan alatnya, kemudian ada langkah kerjanya. Ada kertas ya untuk alat dan bahannya, karton dan spidol. Kemudian untuk langkah-langkah kerjanya juga di sini sudah ada. Di sini ada nama planet dalam tata surya berdasarkan urutan dari matahari. Nanti kalian sebutkan planet ya, nama planet apa saja. Kalian tulis di dalam kotak ini. Nanti hasilnya bisa kalian sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru kalian. Nah, ini adalah hasil dari judul kegiatan tadi ya. Nah, ini perhatikan di sini. Contohnya, misalnya judul kegiatannya mengenal tata surya. Kemudian tujuan pengamatannya, misalnya mengetahui atau mengenal sistem tata surya dan cara kerja anggota sistem tata surya serta ciri yang dimiliki oleh setiap planet. Kemudian metodenya apa? Metodenya membaca ya. Kemudian hasil pengamatannya. Nah, ini hasil pengamatannya, misalnya sistem tata surya menjadi matahari sebagai pusat, atau matahari adalah sebuah bintang raksasa yang sangat panas seperti bola pijar dan sebagainya. Kemudian setelah itu baru kalian simpulkan misalnya, jadi karakteristik dari planet dalam tata surya berbeda-beda. Masing-masing setiap planet mempunyai ciri sendiri. Nah, sekarang perhatikan di sini. Ada urutan planet ya yang berdasarkan ukurannya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, nanti kalian di sini bisa sebutkan ya nama-nama planetnya dulu ya. Kemudian planet tata surya berdasarkan ukurannya. Nah, ini misalnya sini sesuai dengan ukurannya Jupiter, kemudian Saturnus, Uranus, Neptunus, dan seterusnya ya. Nanti kalian selesaikan. Kemudian di sini berdasarkan tabel ya, apa nama planet yang terletak paling dekat dengan matahari? Coba tadi apa di gambarnya ya, yaitu ya Merkurius. Kemudian apa nama planet yang terletak paling jauh dari matahari? Iya, jawabannya apa? Neptunus. Kemudian apa nama planet yang memiliki ukuran paling kecil dalam sistem tata surya? Ayo coba apa jawabannya yang C-nya? Ya, yaitu planet yang paling kecil ya. Kemudian nanti kalian bisa jawab semua pertanyaan yang ada di sini. Nah, ini ya. Nanti hasilnya kalian sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru kalian. Nah, perhatikan di sini. Berdasarkan kegiatan tersebut, tuliskan paling sedikit 3 pertanyaan tentang sistem tata surya. Nah, setelah tadi kalian mempelajari tentang tata surya, kemudian kalian bikin pertanyaan. Contohnya misalnya, apa nama julukan untuk planet Mars? Mengapa bumi disebut sebagai planet biru? Dan sebagainya. Nanti kalian bikin pertanyaan ya. Kemudian untuk berikutnya, nah di sini, nanti setelah itu kalian setelah membuat pertanyaan, silakan kalian sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru kalian masing-masing ya. Nah, di sini ya ada fakta menarik ya. Fakta menarik, contohnya apa fakta menarik itu? Contohnya misalnya bahwa tiap planet dalam tata surya memiliki ciri tertentu ya. Kemudian kosakata barunya. Kira-kira kosakata barunya apa ya? Kalian bisa di sini tulis ya. Misalnya kosakata baru, misalnya ada planet, kemudian artinya apa ya. Kalian bisa cari di bacaan yang tadi ya.
bisa kalian, kemudian ada langit, artinya itu apa ya, bisa kalian cari di bacaan yang tadi tentang kosa kata, kemudian artinya apa. Kemudian sini ada pertanyaanku hari ini ya. Nah, di sini ada, semakin aku tahu tentang semesta, semakin banyak yang ingin aku ketahui. Hingga gini masih banyak yang menjadi misteri yang terus diselidiki para ilmuwan. Aku semakin ingin menjadi ilmuwan. Nah, anak-anak sekalian, setelah tadi kita tentang planet, sekarang lihat di sini ada bacaan, yaitu tentang karangan fiksi ya, barisan yang menyenangkan judulnya. Kita baca paragraf pertamanya. Tiara sedang duduk di halaman belakang rumahnya, menengadah menatap langit malam yang cerah. Siang tadi gurunya baru menjelaskan tentang tata surya. Tentu Tiara mengerti tentang 8 planet di tata surya. Ia juga mengerti tentang posisi matahari sebagai pusat tata surya. Namun, satu hal yang masih menjadi pertanyaan Tiara adalah mengapa bumi tidak pernah bertabrakan dengan planet-planet lain, padahal jarak mereka sangat dekat. Nah, ini ya, nanti kalian teruskan bacanya. Nah, setelah kalian baca semuanya, nanti kalian bisa melengkapi diagram yang sudah disediakan, yaitu tentang cerita fiksi. Di sini ada judul cerita fiksi. Misalnya judulnya tadi apa? Barisan yang menyenangkan ya. Kemudian penulisnya tadi siapa? Ya, Amanda Naila ya. Kemudian di sini, nah ya, perhatikan di sini ada tokoh utama. Kemudian ada sifat dari tokoh utama. Contohnya misalnya cerdas, kemudian mempunyai rasa ingin tahu yang kuat ya. Kemudian di sini ada tindakan yang dilakukan, yaitu memikirkan secara mendalam informasi yang didapat ya. Kemudian satu lagi di sini ada gambar. Boleh nanti tadi kamu lihat gambarnya ya. Gambar apa? Tadi dilihat gambarnya ada seorang gadis ya, yang rambutnya berkepang dua ya. Kemudian pendapatmu tentang tokoh utama, yaitu seorang gadis yang cerdas dengan rasa ingin tahu yang kuat, ceria, serta religius. Nah, ini isi semuanya yaitu sesuai dengan bacaan yang tadi ya. Nanti hasilnya kalian sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru kalian. Kemudian sini ada beberapa pertanyaan tentang karangan fiksi. Ya. Perhatikan di sini. Ada nomor 1, yaitu bercerita tentang apakah karangan fiksi tersebut. Coba apa jawabannya? Ya, yaitu pemikiran Tiara tentang orbit edar planet ya. Kemudian siapakah tokoh utama karangan fiksi tersebut? Tadi siapa? Tiara. Kemudian siapakah tokoh tambahan dalam karangan fiksi tersebut? Ya, ayah dan ibu. Di manakah peristiwa dalam karangan fiksi tersebut? Di halaman belakang rumah Tiara ya. Nanti semua jawabannya ada dalam wacana yang tadi atau di bacaan yang tadi ya. Nah, di sini yang nomor 5-nya, gambarkan tokoh utama dari tempat dalam karangan di atas sesuai imajinasimu. Gunakan kotak pada halaman setelah ini, lalu gambar tokoh utamanya. Nanti kalian gambar ya tokoh utamanya yang di atas. Kemudian perhatikan lagi, di sini ada tokoh utama. Ya. Ada tokoh utama di sini, bisa nanti kalian jawab, kemudian bisa dengan menggunakan gambar ya. Kemudian ada tempat atau latar ya, ini kalian nanti bisa gambarnya. Kemudian di sini ada beberapa
Pertanyaan, apakah kamu dan teman-teman memiliki gambaran yang sesuai tentang tokoh utama dan tempat dari karangan tersebut? Nah, ini ya. Dalam hal saja gambar yang kalian buat memiliki kesamaan. Nanti silakan gambarnya ya dicari. Bagian manakah saja yang berbeda dengan gambar teman-temanmu ya? Ini nanti ada gambarnya ya, ada perbedaan gambarnya. Silakan nanti kalian cari. Kemudian, apakah yang terjadi jika di dalam cerita tersebut tidak ada tokoh utama? Berarti ceritanya tidak menarik ya. Kemudian, apakah fungsi tokoh utama dalam cerita fiksi tersebut? Ya, jadi tokoh utama membuat suatu cerita lebih hidup dan menarik. Nah, itu ya, jadi tokoh utama paling banyak yang diceritakan. Nah, anak-anak, itulah untuk pembelajaran satu ini. Kalian hafalkan nama-nama planet, kemudian ciri-ciri khususnya, kemudian nanti kalian membuat pertanyaan sesuai dengan cerita ya yang sudah kalian baca tadi. Untuk belajar pagi ini Ibu cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian. Kalian tetap belajar ya dan semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.